Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Horor TV, semoga kita selalu dalam kondisi sehat, amin. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe channel ini, agar saya semakin bersemangat, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Desa Tembelang di Wonosobo memang bukan desa besar. Letaknya agak terpencil, dikelilingi perbukitan dan kebun teh yang luas, dengan udara sejuk yang selalu basah oleh embun pagi. Warga hidup sederhana, sebagian besar petani teh yang menggantungkan hidup dari hasil panen musiman. Tidak banyak perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun, hingga kemunculan Pak Surya mengubah segalanya. Dulu, Pak Surya hanyalah salah satu dari banyak petani teh biasa. Orang mengenalnya sebagai sosok ramah, tidak neko-neko, dan rajin bekerja. Ia tinggal di rumah papan sederhana bersama istri dan anak semata wayangnya, Raka. Namun dalam waktu yang terbilang singkat, hidup Pak Surya berubah drastis, terlalu drastis bahkan, hingga membuat orang mulai bertanya-tanya. Semua bermula sekitar 5 tahun lalu, ketika banyak petani lain menjerit karena harga teh anjlok, Pak Surya justru mampu membeli lahan tambahan. Tak lama, ia membangun pabrik pengolahan teh sendiri. Bukan pabrik kecil, tapi bangunan 2 lantai berdinding beton lengkap dengan mesin modern. Para pekerja dari luar daerah berdatangan. Mobil pickup keluar masuk membawa hasil teh kering ke kota-kota besar. Pak Surya sekarang beda. Lihat saja, bajunya saja tiap hari ganti. Istrinya pakai kalung emas tebal segede jempol. Bisik Bu Darmi, penjual sayur di pasar desa. Gaya hidup keluarga Pak Surya pun berubah drastis. Rumah tua mereka dibongkar total dan digantikan bangunan megah bercat putih gading dengan gerbang besi berukir. Halaman depannya dipasangi air mancur kecil dan taman bunga, sementara di belakang ada gazebo dengan kolam ikan koi yang katanya didatangkan langsung dari Jepang. Setiap hari, Pak Surya keluar rumah memakai mobil sedan hitam yang mengilap. Ia sering makan di restoran mewah di kota, menginap di hotel berbintang, dan kadang mengundang tamu-tamu penting dari luar kota untuk berkunjung ke pabrik tehnya. Warga desa yang dulu menganggapnya teman, perlahan merasa segan bahkan takut. Ia bukan lagi Pak Surya si petani teh, tapi Juragan Surya, orang kaya baru yang berkuasa. Namun di balik kekaguman yang dibalut kecemburuan, muncul bisikan-bisikan pelan yang makin lama makin nyaring. Cepat sekali kayanya ya, bahkan tengkulak saja kalah dari dia, komentar Pak Slamet, sesepuh desa, suatu malam di warung kopi. Jangan-jangan dia ikut jalan gelap. Gumam yang lain hampir tak terdengar. Tak butuh waktu lama hingga cerita-cerita aneh mulai muncul. Warga yang rumahnya dekat dengan bangunan megah Pak Surya mengaku sering mendengar suara langkah-langkah berat di malam hari, seolah ada binatang besar berkeliaran. Kadang terdengar suara erangan, berat dan dalam, seperti makhluk kesakitan. Pernah, suatu malam aku lihat dari celah jendela. Ada bayangan besar seperti babi, hitam pekat. Matanya merah menyala, cerita Pak Darto, tetangga terdekat rumah Pak Surya. Ia bercerita dengan suara bergetar, dan semua yang mendengarkan di warung langsung diam. Babi apa malam-malam begitu? Tanya salah satu pemuda. Bukan babi biasa, sahut Pak Darto. Itu, babi pesugihan. Sejak malam itu kata pesugihan mulai beredar dari mulut ke mulut. Tidak ada yang berani menuduh langsung, tentu saja. Tapi setiap bisikan yang muncul di belakang punggung Pak Surya punya nada serupa, bahwa kekayaannya bukan datang dari kerja keras, tapi dari sesuatu yang lebih kelam. Sesuatu yang melibatkan perjanjian gaib. Beberapa warga bahkan mengaku pernah kehilangan barang-barang berharga secara misterius. Seorang ibu mengadu bahwa uang hasil jual panen yang ia simpan dalam lemari lenyap tanpa jejak. Pak Mardi, pemilik warung, kehilangan kotak besi berisi emas perhiasan yang ia sembunyikan di bawah lantai. Anehnya, tak ada jejak pembobolan, tak ada jendela rusak. Hanya hilang, begitu saja. Aku yakin ada yang nyuri. Tapi bukan manusia, kata Pak Mardi dengan nada takut. Aroma takut mulai menggantung di udara desa Tembelang. Orang-orang mulai memasang pagar keliling rumah mereka dengan pagar bambu berduri. Anak-anak dilarang keluar rumah selepas maghrib, bahkan ayam dan kambing pun mulai diamankan di kandang besi. Tapi tetap saja,
Tiap malam suara-suara aneh terus terdengar. Di tengah kekacauan itu, Pak Surya tetap hidup dalam kenyamanannya. Ia seolah tak terganggu. Jika ada warga yang mencoba menyinggung soal isu yang beredar, ia hanya tertawa kecil. Namanya orang iri. Apa saja dibicarakan, katanya suatu kali dalam pertemuan RT. Namun tawa itu terdengar terlalu datar. Matanya tidak ikut tersenyum. Malam-malam di desa terasa lebih panjang. Suara jangkrik bercampur dengan angin yang menggoyangkan pohon teh. Tapi di antara itu semua, sering terdengar suara langkah berat. Seperti kaki binatang, tapi terlalu berat untuk seekor anjing atau kucing. Kadang terdengar suara nafas kasar, kadang suara tawa lirih. Pak Slamet, yang terkenal berani, suatu malam nekat berdiri di depan rumah Pak Surya. Ia ingin memastikan sendiri apakah cerita yang beredar hanya isapan jempol. Ia menunggu diam di balik pohon jambu, sambil memegang senter. Tepat tengah malam, ia melihat sesuatu. Bayangan besar, berkulit hitam legam, merangkak keluar dari jendela belakang rumah. Pak Surya, makhluk itu tampak seperti babi tapi lebih besar dari ukuran biasa. Kepalanya besar, matanya merah menyala dan tubuhnya licin seakan dilapisi minyak. Makhluk itu berjalan pelan seolah tak tergesa, lalu menghilang di arah hutan. Pak Slamet jatuh terduduk, bibirnya gemetar. Sejak malam itu ia tak pernah berani bicara banyak. Desas-desus makin menjadi-jadi. Ada yang bilang makhluk itu masuk ke rumah warga dan mengambil benda berharga. Ada yang bilang makhluk itu kadang masuk ke mimpi anak-anak kecil, menawarkan permen dan mainan sambil tertawa. Sementara itu, pabrik teh Pak Surya makin besar. Ia membuka cabang di kota dan mendirikan koperasi sendiri. Tapi setiap kali orang bicara tentang kesuksesannya, tak ada yang bisa memisahkan pujian dari rasa takut. Pak Surya itu pintar, tapi aneh. Kaya sekali, tapi rumahnya malam-malam seperti rumah setan, kata Bu Ningsih, salah satu karyawan pabriknya. Hingga akhirnya, rasa penasaran warga mulai berubah menjadi niat untuk mencari tahu. Beberapa tokoh desa berkumpul diam-diam. Mereka ingin membuktikan bahwa apa yang mereka curigai bukan sekadar rumor, namun mereka tak tahu bahwa yang akan mereka hadapi bukan hanya babi hitam berkeliaran, tapi sebuah kutukan yang sudah menunggu waktunya meledak. Beberapa tahun sebelum kekayaan dan kemegahan itu datang, kehidupan Pak Surya jauh dari kata sejahtera. Ia adalah petani teh biasa, mewarisi sebidang kebun kecil dari orang tuanya di lereng desa Tembelang. Bersama istrinya, Bularas, dan anak, semata wayang mereka Raka, Pak Surya menjalani hidup penuh perjuangan. Setiap pagi buta ia sudah ada di kebun, menyabit rumput, memeriksa pucuk daun teh, dan mengangkut hasil panen dengan keranjang rotan yang berat di punggung. Hari-harinya diisi kerja keras tapi hasilnya tak sebanding. Harga teh yang terus turun dan biaya hidup yang semakin tinggi membuatnya semakin terdesak. Musibah datang bertubi-tubi. 2 musim panen berturut-turut gagal karena cuaca ekstrem dan serangan hama. Hasil panen yang sedikit pun tak laku karena pasar dibanjiri produk dari pabrik besar di kota. Sementara itu anaknya sakit-sakitan dan butuh biaya pengobatan. Tabungan habis, perabot rumah mulai dijual satu persatu, dan utang pada tengkulak menumpuk. Suatu malam, Pak Surya duduk sendiri di pinggir kebunnya. Angin malam dari Gunung Sindoro menusuk dingin hingga ke tulang. Ia menatap langit gelap yang tak bertabur bintang. Di tangannya, secangkir teh pahit yang ia seduh dari sisa-sisa panen. Air matanya jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena kecewa pada hidup yang tak pernah berpihak. Apa gunanya bekerja keras kalau selalu begini? Gumamnya lirih. Tiba-tiba, kabut tebal turun dari arah gunung. Udara mendadak terasa berat. Dari balik kabut itu muncul sosok laki-laki tua. Bajunya lusuh, rambutnya gimbal panjang, dan matanya tajam seolah mampu menembus isi hati. Pak Surya terkejut. Ia berdiri waspada, tapi tubuhnya terasa kaku. Orang seperti kamu sedang dicoba. Tapi tak semua ujian harus dilawan dengan kerja keras, ucap lelaki itu. Suaranya serak namun jelas. Siapa kamu? Tanya Pak Surya. Suaranya bergetar. Aku cuma perantara.
Kalau kau mau keluar dari jurang ini, ada jalan pintas, tapi tentu tak ada yang gratis di dunia ini. Pak Surya diam. Dalam kepalanya berkecamuk pertanyaan, tapi lidahnya keluh. Datanglah ke lereng, barat Gunung Sindoro, malam Jumat Kliwon. Bawa sesaji, ayam cemani, bunga 7 rupa, dan darah dari tubuhmu sendiri. Di sana, pintu akan terbuka. Sebelum Pak Surya sempat bertanya lebih lanjut, sosok itu lenyap dalam kabut, seakan ditelan malam. Hari-hari berikutnya, Pak Surya tak bisa melupakan pertemuan itu. Akalnya menolak tapi hatinya gelisah. Ia mencoba bertahan tapi tiap hari makin sulit. Istrinya mulai sakit, Raka butuh biaya sekolah, dan Tengkulak datang menagih utang dengan wajah bengis. Akhirnya malam Jumat Kliwon itu tiba. Dengan tubuh gemetar, ia membawa sesaji ke tempat yang ditunjukkan, sebuah area hutan kecil di lereng barat Gunung Sindoro yang jarang dijamah manusia. Tempat itu sunyi, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar. Di bawah pohon beringin besar, ia duduk bersila dan meletakkan sesaji. Tak lama, tanah di hadapannya bergetar ringan. Dari balik semak, muncullah makhluk hitam besar, seekor babi. Tapi bukan babi biasa. Matanya merah menyala, tubuhnya besar dan berkilau seperti diselimuti minyak. Di belakangnya, lelaki tua yang sama berdiri sambil tersenyum. Inilah dia, bukan peliharaan, tapi penjaga. Ia akan mengurus rezekimu, tapi kau harus memberi. Tumbal pertama, sesuatu yang paling kau cintai. Pak Surya menelan ludah. Apa maksudnya? Sesuatu yang tak bisa kau ambil kembali. Tak harus hari ini, tapi akan diambil pada waktunya. Pak Surya mengangguk perlahan seakan tak sepenuhnya paham atau tak mau memahami. Dalam kepalanya hanya ada satu hal, keluar dari kesengsaraan. Apa yang harus kulakukan? Setiap malam Jumat beri makan, ya darah ayam, kemenyan dan setangkai daun teh dari kebunmu. Dan jangan pernah lupa, ia akan menagih. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti tawa rendah. Angin berhembus lebih dingin dari sebelumnya. Lalu semuanya menghilang. Tinggal Pak Surya dan sesajinya yang kini hancur tak bersisa. Malam itu, saat pulang ke rumah, Pak Surya merasa berbeda. Udara terasa ringan, langkahnya lebih mantap. Dan benar saja, esok harinya, hal-hal ganjil mulai terjadi. Tengkulak yang menagih utang tiba-tiba mendapat musibah dan tak pernah kembali ke desa. Lahan Pak Surya yang sebelumnya kering mendadak, subur. Daun tehnya lebih tebal, lebih hijau dan lebih wangi. Saat ia coba jual ke kota, pembelinya datang sendiri dan memborong semuanya. Dalam waktu 3 bulan, utangnya lunas. Dalam 6 bulan, ia membeli lahan baru. Dan dalam setahun, ia mendirikan pabrik tehnya sendiri. Semua terasa mudah, seperti ada tangan tak terlihat yang membukakan semua pintu. Namun sesuatu mulai terasa ganjil. Tiap malam Jumat, ia merasa diawasi. Kadang terdengar suara cakaran di dinding rumahnya. Kadang ayam di kandangnya mati dengan tubuh terkoyak. Tapi ia tetap memenuhi ritual. Darah ayam hitam, setangkai daun teh, dan asap kemenyan. Istrinya mulai curiga, namun Pak Surya hanya berkata, "Ini semua hasil kerja keras, Bu." Tapi jauh dalam hatinya, ia tahu. Ada harga yang harus dibayar, dan waktu akan menagihnya. Malam itu langit seperti ditutupi selimut hitam tanpa bintang. Desa Tembelang tertidur dalam sunyi, tapi di sebuah lereng sunyi di bawah kaki Gunung Sindoro, seorang pria sedang bersimpuh di tanah basah, dikelilingi sesajen dan aroma kemenyan yang menyengat. Pak Surya memandangi lingkaran tanah yang sudah ditaburi bunga 7 rupa. Di tengahnya seekor ayam cemani menggelepar, matanya merah dan tubuhnya seolah tahu apa yang akan terjadi. Di tangan Pak Surya tergenggam sebilah pisau kecil. Jari-jarinya gemetar, tapi tatapan matanya kosong, seperti sudah tak ada lagi jalan untuk kembali. Sosok tua itu muncul dari balik kabut seperti sebelumnya. Kali ini, ia membawa kendi tanah liat dan sehelai kain hitam lusuh. "Kau sudah siap?" tanya si dukun. Suaranya berat seperti keluar dari rongga bumi. Pak Surya hanya mengangguk. Tak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Keringat dingin membasahi tengkuknya meski udara malam begitu dingin. "Kalau begitu, mulai." Dengan
Aba-aba halus dari sang dukun, Pak Surya menyayat leher ayam cemani. Darah mengucur deras menetes di atas kain hitam dan bunga-bunga yang terhampar. Suara ayam mengejang disusul denting kendi yang dihantam tongkat si dukun, menciptakan irama aneh yang memekakan telinga, meski nyaris tak terdengar. Kemudian, si dukun membuka mulutnya dan melantunkan mantra dalam bahasa yang Pak Surya tak mengerti. Kata-katanya bergetar di udara, bergulung-gulung seperti angin malam. Kabut di sekeliling makin tebal, dan dari kegelapan, terdengar suara, bukan, lebih tepatnya erangan. Berat, dalam. Seperti napas makhluk yang tak berasal dari dunia ini. Babi, itu muncul dari balik semak lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya legam, matanya merah menyala, dan cakarnya meninggalkan bekas hangus di tanah yang ia injak. Si dukun tersenyum miring. Saatnya menyerahkan yang paling berharga. Pak Surya menatapnya, bingung. Maksudnya, aku sudah beri tumbal. Darah ayam ini tidak cukup. Potong si dukun. Kau sudah masuk terlalu dalam. Yang paling berharga, bukan hartamu, tapi masa depanmu. Bagian dari jiwamu. Pak Surya terdiam. Ia teringat wajah istrinya, Bularas yang setia menemaninya dalam susah senang. Dan Raka, anak semata wayangnya yang bermimpi menjadi guru. Pandangan itu membuat hatinya perih. Tapi di hadapannya, jalan itu sudah terbuka. Pintu telah dibuka. Mundur berarti menolak, dan menolak berarti mati. Aku setuju, ucapnya akhirnya. Seketika tubuh babi itu bergetar dan mengeluarkan suara parau seperti tawa rendah. Si dukun melangkah mendekat dan mencelupkan jari ke dalam darah ayam, lalu mengguratkan simbol aneh di dahi Pak Surya. Tumbalmu diterima. Mulai hari ini keberuntungan akan mengalir deras padamu, tapi ingat, kau telah menyerahkan bagian dari masa depanmu, dan kelak ia akan datang menagih. Petir menyambar di kejauhan, meski langit tidak mendung. Pohon-pohon di sekeliling bergoyang seolah berbisik ritual selesai. Pak Surya berdiri lemas seakan sebagian dirinya telah dicabut dan dikubur bersama darah yang meresap ke tanah. Sejak malam itu, segalanya berubah seperti sulap. Panen berikutnya, kebun teh Pak Surya menghasilkan daun berkualitas tinggi. Warnanya hijau terang, baunya harum menyengat. Ketika dijual ke pasar, seorang eksportir dari kota besar menawarnya dengan harga 2 kali lipat. Lalu datanglah pembeli lain, lalu penawaran kerjasama, dan tak lama, berdirilah bangunan pabrik sederhana di tepi jalan desa. Dalam waktu 6 bulan, ia menjadi juragan kecil. Setahun kemudian rumahnya dibongkar, diganti dengan bangunan megah. Istrinya kini memakai emas yang berkilau setiap hari. Dan anaknya, Raka, mulai diajak ke kota untuk makan di restoran mahal dan belajar bahasa asing. Warga desa hanya bisa berdecak kagum. Rezeki Pak Surya memang deras sekali ya, kata Bu Darmi di pasar. Namun, rezeki itu tak datang tanpa tanda. Tiap malam Jumat, Pak Surya tetap melakukan ritual rahasia di kamar belakang rumahnya. Ia menyiapkan darah ayam membakar kemenyan dan menyajikan setangkai daun teh yang paling segar. Ia melantunkan mantra yang diajarkan si dukun, dan kadang makhluk itu muncul, hanya sekilas dalam bayang-bayang, dengan mata merah menyala di sudut ruangan. Semakin besar kekayaannya, semakin sering pula suara-suara aneh terdengar di rumah. Bayangan hitam berkelebat di lorong. Ayam-ayam mati mendadak. Cermin pecah sendiri. Bahkan Raka pernah terbangun tengah malam, menangis ketakutan karena bermimpi dikejar makhluk besar berkulit hitam. Ayah, ada babi di kamar Raka, matanya merah. Ucapnya suatu malam gemetar. Pak Surya hanya memeluknya erat meski keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi. Bularas pun mulai merasakan perubahan dalam diri suaminya. Pak Surya kini lebih pendiam, sering termenung, dan tak lagi menatap keluarganya dengan hangat seperti dulu. Matanya seperti menyimpan rahasia yang berat, sebuah beban yang tak bisa dibagi. Mas, kau baik-baik saja? Tanya Bularas suatu malam. Pak Surya hanya menjawab dengan anggukan. Ia tak bisa berkata jujur karena ia tahu jika keluarganya tahu, segalanya akan runtuh. Namun seberapapun ia menyembunyikannya, harga yang ia bayar mulai tampak. Raka, anak semata wayangnya, yang dulu ceria dan cerdas,
mulai berubah. Ia menjadi mudah marah, susah tidur, dan kadang berbicara sendiri. Nilai sekolahnya menurun drastis. Ia kehilangan semangat belajar. Bahkan pernah sekali mengurung diri di kamar 3 hari tanpa mau bicara dengan siapapun. Bu Laras mencoba membawa Raka ke dokter dan ke orang pintar, tapi semua hasilnya nihil. Anaknya seperti kehilangan arah, kata seorang ustaz desa. Rohnya seperti disedot sesuatu. Pak Surya tahu ini bagian dari perjanjian, bagian dari masa depan yang telah ia serahkan. Dan penyesalan mulai tumbuh seperti akar beracun dalam dadanya. Ia berdiri di depan pabrik tehnya yang kini memiliki puluhan pekerja, ratusan pelanggan, dan untung berjuta-juta. Tapi hatinya kosong. Tak ada kebahagiaan. Tak ada ketenangan. Ia kaya, tapi keluarganya mulai hancur. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Karena babi itu belum kenyang. Desa Tembelang pun mulai diterpa keanehan. Dalam 2 bulan terakhir, puluhan warga mengaku kehilangan barang-barang berharga. Ada yang kehilangan cincin emas, ada yang kehilangan uang simpanan, bahkan ada yang kehilangan hasil panen yang baru saja disimpan. Yang aneh, tak ada jejak pencurian. Pintu rumah masih terkunci, jendela tidak rusak, dan tidak ada satupun saksi yang melihat maling beraksi. Namun satu kesaksian selalu muncul berulang. Warga mulai melihat bayangan besar menyerupai babi hitam di sekitar rumah-rumah yang kemalingan. Makhluk itu tampak berkelebat di malam hari, dengan mata merah menyala dan suara dengus napas yang berat. Waktu itu saya pulang dari mushola jam 8:30 malam. Saya lihat ada bayangan babi segede kambing lewat di depan rumah Bu Marni. Pas saya coba dekati, hilang, cerita Pak Darmo, ketua RT. Pada warga yang berkumpul di balai desa. Aku juga lihat, tapi dia kayak tembus, kayak kabut. Tapi bayangannya jelas, timpal seorang pemuda. Desas-desus mulai menyebar. Awalnya hanya bisik-bisik, tapi lama-lama menjadi gunjingan yang menggema ke seluruh desa. Itu pesugihan. Pasti ada yang pelihara babi ngepet. Tak butuh waktu lama untuk arah tudingan mengarah ke satu nama. Pak Surya. Kekayaan mendadaknya, rumah megahnya yang mencekam, keluarga yang mendadak sakit, dan keanehan yang mulai terjadi sejak usahanya melejit, semuanya menjadi bahan pembicaraan warga. Dulu dia petani biasa, sekarang punya pabrik, mobil, rumah besar, terlalu cepat, aneh, kata Bu Narti saat mengobrol di warung kopi. Dan katanya tiap malam Jumat rumahnya bau kemenyan. Kayak orang bikin ritual, sahut Pak Raji. Namun meski desas-desus makin kuat, tak ada yang berani langsung menuduh. Takut. Bukan pada Pak Surya, tapi pada sesuatu yang mungkin membalas jika diganggu. Sementara itu, di rumah megah yang kini terasa seperti penjara, Pak Surya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ia mulai melihat makhluk itu lebih sering. Kadang muncul di pojok ruangan saat ia sedang sendiri. Kadang terdengar cakaran di loteng, disusul suara dengusan berat. Ritual yang dulu hanya ia lakukan saat malam Jumat, kini terasa seperti keharusan yang lebih sering, seolah makhluk itu haus dan terus menagih. Satu malam, saat ia sedang menyiapkan sesaji, ia mendengar suara pintu kamarnya diketuk pelan. Ia membuka perlahan, dan di sana berdiri Raka, dengan mata yang tak seperti biasanya. Pandangannya kosong, kulitnya pucat, suaranya serak. "Ayah," dia bilang. Sebentar lagi giliran Raka. Pak Surya tercekat. "Siapa yang bilang begitu?" "Yang hitam yang kau beri makan tiap malam." Tubuh Pak Surya lemas. Ia memeluk Raka erat tapi tak berkata apa-apa. Kepalanya menunduk, menahan air mata dan rasa bersalah yang membunuhnya pelan-pelan. Ia ingat kata-kata si dukun, "Yang paling berharga, bagian dari masa depanmu." Ia pikir itu cuma metafora, tapi kini ia sadar, tumbal itu bukan hanya kesejahteraan keluarganya, tapi anaknya sendiri. Di desa, keresahan makin besar. Warga mengadakan musyawarah darurat. Banyak yang mendesak untuk mengusir pelaku pesugihan, atau minimal mencari tahu kebenarannya. "Kita harus pasang silet dan jarum di jalanan, seperti cara orang tua dulu," kata Pak RT. "Kalau benar itu,
Babi ngepet pasti terluka dan berubah jadi manusia. Malam itu warga desa sepakat berjaga. Silet dan pecahan kaca dipasang di sekitar rumah-rumah, termasuk di sekitar rumah Pak Surya. Pak Surya yang mendengar desas-desus itu lewat tetangganya, semakin resah. Ia tahu waktunya hampir habis. Ia telah membuka pintu ke dunia gelap, dan kini dunia itu mulai menyeretnya masuk perlahan-lahan. Di balik tumpukan emas dan teh premium, kehancuran sudah mengintai. Dari dalam rumah, dari dalam diri, dan dari sesuatu yang ia beri makan tiap malam. Dan babi itu belum kenyang. Desas-desus itu akhirnya meledak menjadi ketakutan kolektif. Desa Tembelang tak lagi tenang. Warga mulai curiga satu sama lain, takut kalau makhluk itu, babi hitam misterius, kapan saja bisa muncul dan mencuri harta mereka. Satu persatu, warga merasa resah, terutama setelah makin banyak kejadian aneh menimpa rumah-rumah sekitar. Barang hilang, ayam mati mendadak, bahkan ada satu kejadian di mana seorang ibu tua mendapati bayangan besar di belakang rumahnya, dan ketika berbalik, ia pingsan mendadak tanpa sebab. Sejak saat itu, tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Namun rasa takut yang terpendam terlalu lama akhirnya berubah menjadi kemarahan. Malam itu, di balai desa, warga berkumpul. Pak RT berdiri di depan, wajahnya tegang, tapi tekadnya bulat. Kalau kita biarkan makin banyak yang jadi korban, kita harus cari tahu siapa dalangnya. Kita harus bergerak. Kalau benar itu babi ngepet, kita butuh penangkal. Nggak bisa cuma pakai senter dan pentungan, celetuk Pak Mulyadi. Beberapa warga mengangguk setuju. Suasana mulai memanas hingga Pak RT angkat tangan. Kita akan minta bantuan Kiai Arifin dari desa sebelah. Beliau paham hal-hal seperti ini. Keesokan, harinya Kiai Arifin datang bersama dua santrinya. Lelaki sepuh itu mengenakan sorban putih, wajahnya teduh namun tegas. Begitu tiba, ia langsung melakukan pengamatan di sekitar desa, terutama di lokasi-lokasi yang sering dilaporkan ada gangguan. Di malam harinya, Kiai Arifin memimpin doa bersama di balai desa. Ia mengajak warga untuk tetap tenang, namun waspada. Kegelapan hanya menang kalau kita biarkan. Tapi cahaya akan menemukan jalannya kalau kita bersatu, ucap sang kiai. Ia pun memberikan setiap kelompok ronda selembar kain merah, kain khusus yang telah dirapal doa-doa dan dianggap bisa melemahkan makhluk pesugihan. Kain itu harus dibentangkan jika melihat sosok mencurigakan. Bersama itu dibagikan pula garam dan air doa yang bisa disiramkan ke jalur-jalur yang diduga dilewati si makhluk. Ronda malam dimulai. Setiap kelompok terdiri dari 5-7 orang, lengkap dengan pentungan lampu senter dan kain merah. Warga dibagi menjadi beberapa jalur penjagaan. Namun satu hal yang paling menarik perhatian, rumah Pak Surya mendapat penjagaan paling ketat. Pak Surya mengetahui kabar itu dari pembantunya dan wajahnya langsung pucat. Mas, mereka bilang malam ini ronda besar. Rumah kita diawasi, lapor Bularas tubuhnya masih lemah. Pak Surya berdiri di depan jendela menatap keluar. Lampu-lampu obor sudah menyala di tiap penjuru jalan. Suara kentongan terdengar, dan dari kejauhan, ia melihat puluhan orang berkumpul di balai desa. Mas, ini semua karena kamu ya? Lirih Bularas dengan suara getir. Pak Surya tak menjawab. Ia hanya menatap keluar, seolah menunggu sesuatu. Sementara itu di dalam rumah, Raka kembali menggigil ketakutan. Ia menangis tanpa suara, hanya gemetar, sambil menatap pintu kamarnya yang terbuka setengah. Ayah, dia datang lagi. Pukul 1 dini hari, kelompok ronda yang dipimpin Pak RT sedang berpatroli di dekat rumah Pak Surya. Mereka berjalan perlahan, menelusuri jalan setapak, mengamati semak-semak dan bayangan di balik pohon. Tiba-tiba, seekor babi besar berwarna hitam legam muncul di ujung jalan tepat di depan pagar rumah Pak Surya. Makhluk itu tampak aneh, terlalu besar untuk ukuran babi biasa, tubuhnya berkilau seperti dilumuri minyak, dan mata merah menyala menatap langsung ke arah mereka. Semua orang membeku. Wajah mereka pucat, tangan mereka gemetar memegang senter dan kain merah. Itu dia, babi ngepet, teriak seorang pemuda. Babi itu langsung berlari ke arah samping rumah Pak Surya. Warga mengejar,
pentungan di tangan terangkat, doa-doa mulai. Dibacakan lantang, makhluk itu berusaha melompat pagar, tapi satu orang cepat membentangkan kain merah ke arah jalurnya. Babi itu berhenti seketika, mengeluarkan suara melengking aneh, lalu memutar arah, berlari ke kebun teh di belakang rumah. Kejar! Sekitar 20 warga kini mengepung dari berbagai arah. Kiai Arifin yang juga ikut, menyuruh para santri menyiramkan air doa di sepanjang jalur lari makhluk itu. Bau menyengat muncul dari tanah yang disiram, seperti belerang terbakar. Makhluk itu mulai melambat, langkahnya gontai. Ia berusaha melompat ke semak, tapi kakinya tersandung tali rafia jebakan yang sebelumnya dipasang oleh warga. Tubuh besar itu terjatuh, dan semua warga langsung mengelilinginya. "Jangan dipukul, tunggu," seru Kiai Arifin. Babi itu meraung, pelan. Tubuhnya mulai bergetar. Suara berat keluar dari mulutnya seperti napas makhluk yang kesakitan. Lalu, tubuh itu mulai berubah. Perutnya mengempis, kakinya mengecil, matanya memejam. Dan perlahan, tubuh babi itu menyusut menjadi seorang lelaki. Semua warga terperangah. Wajah lelaki itu adalah Pak Surya. Ia terbaring di tanah, tubuhnya telanjang, kulitnya penuh luka gores dan darah. Matanya setengah terbuka, bibirnya bergetar. Aku hanya ingin hidup lebih baik," bisiknya. Kiai Arifin segera menyelimuti tubuhnya dengan kain, lalu berlutut dan berdoa keras. Warga hanya bisa terdiam. Beberapa menunduk, beberapa mundur perlahan. Pemandangan itu terlalu nyata untuk dipahami dalam logika biasa. Pak Surya dibawa ke balai desa. Ia tak sadarkan diri. Tubuhnya lemas, seperti kehilangan seluruh energinya. Kiai Arifin menyuruh warga untuk tidak menghakimi dulu, dan malam itu ditutup dengan doa panjang untuk membersihkan desa dari energi gelap. Raka dan Bularas hanya bisa menangis. Ibu dan anak itu seperti tak percaya. Pria yang selama ini mereka banggakan ternyata menyimpan rahasia sebesar itu. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian semalam menyebar ke seluruh penjuru desa. Beberapa warga masih syok, tapi sebagian besar merasa lega, sumber gangguan telah ditemukan. Namun satu hal yang belum bisa dijawab siapapun. Apakah makhluk itu sudah benar-benar pergi, atau hanya sedang menunggu saat berikutnya untuk bangkit? Karena di malam berikutnya, meski rumah Pak Surya sudah sepi, beberapa warga masih mengaku mendengar dengusan berat dari arah kebun teh. Malam ketika warga mengepung babi hitam itu adalah malam paling mencekam dalam sejarah desa Tembelang. Langit kelam tanpa bintang, angin dingin berembus tajam, dan semangat puluhan warga menyatu dalam satu tujuan, mengakhiri teror yang selama ini mengintai mereka dalam diam. Namun, tepat ketika babi hitam itu terpojok dan siap disergap oleh warga yang membentangkan kain merah, makhluk itu melesat cepat ke semak-semak, melompati parit dan menghilang ke kegelapan. Kilat menyambar langit, dan hujan gerimis mulai turun. Ketika warga akhirnya sampai ke tempat terakhir makhluk itu terlihat, yang tersisa hanyalah selembar kain lusuh dan pakaian, baju batik dan celana panjang yang biasa dipakai Pak Surya. Basah oleh embun malam, pakaian itu tergeletak di tanah tanpa jejak darah atau tanda-tanda perlawanan. Semua orang terpaku, tak ada tubuh, tak ada suara, hanya pakaian kosong di tanah becek. Kiai Arifin memungut pakaian itu perlahan, menggumamkan doa. Lalu ia berkata dengan suara rendah namun menggema, ia belum mati, tapi jiwanya telah tercerabut dari tubuhnya. Makhluk itu sudah mengambil haknya. Warga hanya bisa saling pandang. Tak satu pun berani bicara. Di antara mereka diam-diam tumbuh rasa takut baru, bukan hanya pada makhluk itu tapi pada kutukan yang mungkin belum sepenuhnya usai. Keesokan paginya, kabut masih menyelimuti desa Tembelang ketika seorang tetangga Pak Surya, Bu Jumi, datang ke rumah mewah itu untuk mengantarkan sarapan bagi Bularas dan Raka. Pintu rumah sedikit terbuka, berderit pelan saat disentuh. Tak ada suara. Tak ada jawaban ketika ia memanggil dari luar. "Bularas, Dik, Raka," serunya pelan. Melangkah masuk ke ruang tamu. Ruangan itu dingin, terlalu sunyi.
Gordon masih tertutup, lampu-lampu masih menyala, aroma kemenyan sisa semalam masih samar tercium. Jantung Bu Jumi berdegup cepat, firasat buruk mengendap di benaknya. Perlahan ia berjalan menyusuri lorong rumah, menuju kamar utama di ujung lorong. Pintu setengah terbuka, dan dari celahnya ia melihat sosok seseorang duduk membelakangi ranjang. Pak Surya, tak ada jawaban. Ia mendorong pintu lebih lebar. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, jeritannya pecah menembus langit. Pagi. Pak Surya ditemukan duduk bersila di lantai kamar, tubuhnya membiru seperti mayat yang telah lama membeku. Matanya melotot ke depan. Mulutnya sedikit terbuka membentuk ekspresi ketakutan luar biasa, seolah ia melihat sesuatu mengerikan di detik terakhir hidupnya. Tubuhnya kaku seperti membatu. Di sekelilingnya lantai dipenuhi garam dan abu hitam seperti sisa pembakaran. Tak ada luka luar, tak ada darah, tapi jelas ia telah mati dengan sangat menyakitkan. Bularas ditemukan pingsan di kamar sebelah, sementara Raka meringkuk di pojok kamar dalam kondisi linglung. Bocah itu hanya menggumam, "Ayah, jangan dibawa, jangan ajak aku." Warga berdatangan. Rumah megah itu mendadak dikepung oleh kerumunan. Bukan karena kagum, tapi karena duka dan ketakutan. Polisi dan tenaga medis dipanggil, tapi bahkan mereka tak bisa memberi penjelasan pasti. Kematian mendadak, kata dokter dari puskesmas. Tapi ekspresi wajah seperti ini, saya belum pernah lihat sebelumnya. Kiai Arifin datang terakhir membawa air doa dan bacaan surah Yasin. Begitu melihat tubuh Pak Surya, ia hanya menghela napas panjang. Makhluk itu sudah menagih penuh, dan ia mendapatkan apa yang dijanjikan. Pemakaman Pak Surya berlangsung tanpa kemewahan. Peti kayu sederhana, tak ada arak-arakan panjang, tak ada bunga-bunga indah. Hanya belasan warga yang datang, itu pun dengan wajah was-was. Bularas tak banyak bicara. Ia hanya menunduk di samping liang lahat, sesekali menangis lirih. Raka berdiri kaku, seolah belum sepenuhnya sadar bahwa ayah yang ia takuti sekaligus cintai telah tiada. Saat tanah terakhir ditaburkan ke atas makam, awan mendung menggantung rendah. Angin sejuk Wonosobo seolah membawa bisikan halus yang menyelinap ke telinga semua yang hadir. Inilah harga dari perjanjian dengan kegelapan. Beberapa hari setelah kematian Pak Surya, warga mulai merasa suasana desa kembali tenang. Tak ada lagi barang hilang, tak ada suara dengusan berat, dan bayangan babi besar itu tak pernah lagi terlihat. Namun, bagi sebagian orang, trauma itu tetap tinggal. Beberapa warga bahkan masih memasang silet dan garam di depan pintu rumah, hanya untuk berjaga. Sementara itu pabrik teh milik Pak Surya tutup, pegawai-pegawainya pindah atau pulang ke kampung asal. Mesin-mesin besar dibiarkan berkarat, dan halaman yang dulu ramai kini ditumbuhi ilalang liar. Bularas dan Raka memilih pergi dari desa. Kabarnya mereka pindah ke kota untuk memulai hidup baru. Tak ada yang benar-benar tahu kemana mereka pergi. Tapi warga sepakat untuk tak lagi membicarakan keluarga itu. Hanya satu yang tersisa. Kisah peringatan. Kisah tentang Pak Surya, juragan, teh kaya raya yang kehidupannya berakhir tragis karena keserakahan dan perjanjian gelap. Tentang babi hitam yang berkeliaran di malam hari. Tentang tumbal dan kutukan yang perlahan menggerogoti keluarganya sendiri. Dan setiap kali malam sunyi datang, ketika angin bertiup dari arah Gunung Sindoro, beberapa warga masih menatap ke kejauhan dan bertanya-tanya, apakah semua sudah benar-benar berakhir? Karena meskipun tubuhnya telah terkubur, nama Pak Surya tetap hidup sebagai legenda kelam tentang harga mahal sebuah kekayaan. Tahun-tahun berlalu, namun bayang-bayang kelam dari kisah Pak Surya masih membekas di benak warga desa Tembelang. Rumah besar bergaya kolonial yang dulunya menjadi simbol kekayaan dan kebanggaan, kini berdiri sunyi, terlupakan oleh waktu dan ditinggalkan oleh nasib. Rumah itu telah berubah wujud menjadi rumah hantu. Secara harfiah maupun dalam cerita warga, cat temboknya mengelupas, jendela-jendelanya pecah tak beraturan, dan rumput liar menjalar hingga ke undakan teras depan. Gerbang besi yang dulu selalu terbuka untuk para tamu bisnis kini berkarat, mengeluarkan suara berdecit setiap kali angin malam menerpa.
Tak jauh dari rumah itu, pabrik teh yang pernah menjadi pusat ekonomi desa juga terbengkalai. Mesin-mesin pengolah teh yang dulu menderu sepanjang hari, kini hanya menjadi bangkai besi yang terdiam. Bangunan tinggi itu berlumut, dindingnya retak, dan atapnya bocor di sana-sini. Beberapa warga melaporkan pernah mendengar suara-suara aneh dari dalamnya. Suara logam diseret, dengusan berat, atau bahkan tangisan lirih seperti anak kecil di malam hari. Tak ada yang berani mendekat ke area itu setelah matahari terbenam. Jangan main ke rumah Pak Surya kalau sudah gelap, bisik para ibu pada anak-anak mereka. Katanya arwahnya belum pergi. Masih gentayangan nyari tumbal baru. Cerita itu tersebar dan tumbuh, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Dalam versi lain diceritakan bahwa bayangan seekor babi hitam Crowla masih sering terlihat berlari melintasi kebun teh di belakang pabrik. Mata merah menyala, lidah menjulur, dan tubuhnya berkilau seperti berlumpur. Sejak saat itu kebun teh itu pun dibiarkan tak terurus. Padahal dulu tanah itu adalah ladang emas. Kini, yang tersisa hanyalah semak belukar, ilalang tinggi, dan sesekali jejak kaki aneh yang muncul tanpa arah. Keluarga Pak Surya sendiri lenyap dari ingatan warga, seolah tertelan waktu. Setelah kematian, tragis sang juragan Bularas dan Raka dikabarkan pindah ke kota. Tidak ada yang tahu pasti kemana. Ada yang bilang mereka ke Purwokerto, ada juga yang menyebut Jakarta. Namun siapapun yang mencoba menelusuri jejak mereka, selalu menemui jalan buntu. Memang lebih baik begitu, ujar Pak RT suatu malam saat ngobrol di pos ronda. Mereka pun sudah cukup menderita. Biarlah hidup baru membawa mereka menjauh dari bayang-bayang masa lalu. Namun desa tetap ingat, setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga tua masih meletakkan kembang 7 rupa dan air doa di pinggir jalan dekat rumah kosong itu. Bukan untuk memuja, tapi sebagai bentuk penghormatan. Atau mungkin, sebagai usaha menenangkan sesuatu yang masih bergentayangan. Seiring berjalannya waktu, kisah Pak Surya berubah menjadi legenda. Anak-anak yang tumbuh di desa tumbuh dengan cerita itu seperti dongeng sebelum tidur, tapi tanpa akhir bahagia. Cerita tentang seorang juragan teh yang dulunya miskin, lalu menjadi kaya secara tiba-tiba, tapi harus membayar mahal dengan jiwa dan keluarganya. Pak Surya itu pesugihan babi ngepet, bisik seorang bocah pada temannya sambil menunjuk rumah kosong itu dari kejauhan. Serius? Iya. Dulu dia kerjasama sama dukun di Gunung Sindoro. Tapi makin lama babinya makin rakus. Cerita terus bergulir, seperti api kecil yang tak pernah padam. Bagi orang luar yang berkunjung, cerita itu mungkin hanya takhayul. Tapi bagi warga Tembelang itu adalah mau kenyataan yang menjadi bagian dari sejarah mereka. Di sebuah warung kopi tua dekat pasar desa, seorang kakek bernama Mbah Wiryo sering menjadi narasumber cerita itu. Ia adalah salah satu dari warga yang ikut ronda malam saat kejadian dulu. Matanya sudah redup tapi ingatannya masih tajam. Orang zaman sekarang enggak percaya pesugihan. Dibilang tahayul. Tapi aku lihat sendiri, dengan mata kepala sendiri, ujarnya pada sekelompok anak muda yang nongkrong di situ. Babi itu besar. Matanya merah. Waktu kami kejar, dia berubah jadi Pak Surya. Tapi malam berikutnya, cuma bajunya yang ketemu. Besok paginya, mayatnya ditemukan duduk kaku, wajahnya ketakutan seperti lihat iblis. Para pendengar menelan ludah. Beberapa tertawa kecut, tapi tak satu pun yang berani mengolok, karena semua tahu kutukan itu nyata. Kini, setiap kali ada orang kaya mendadak, di desa warga akan melirik satu sama lain. Ada kecurigaan halus, ada bisik-bisik kecil. Karena pengalaman mengajarkan mereka bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat, seringkali membawa bayang-bayang gelap di belakangnya. Dan kisah Pak Surya, Juragan Teh Wonosobo, MRTW, menjadi pengingat abadi tentang bagaimana seseorang bisa tersesat oleh ambisi, tentang betapa menggodanya janji kekayaan instan, tentang bagaimana kegelapan selalu datang dengan harga yang sangat mahal. Hati-hati dengan apa yang kau minta, karena setan tak pernah memberi tanpa mengambil kembali. Begitu kata Mbah Wiryo, sebelum menyeruput kopi pahitnya yang terakhir.
Rumah Pak Surya masih berdiri hingga kini. Tak ada yang berani menyentuhnya, apalagi membelinya. Beberapa investor sempat tertarik merenovasi pabrik teh dan membuka wisata agro. Tapi setiap kali proyek akan dimulai, selalu saja ada kejadian aneh. Pekerja jatuh dari atap, alat berat mogok tanpa sebab, atau mendadak angin kencang datang dari arah gunung. Akhirnya, mereka menyerah. Bangunan itu dibiarkan membusuk dimakan waktu dan kenangan. Sampai hari ini, jika kau berani melewati jalan belakang desa Tembelang saat malam dan mendekat ke arah rumah itu, kau mungkin akan mendengar bunyi langkah atau dengusan pelan dari balik semak di kebun teh. Mungkin itu hanya hembusan angin atau mungkin sesuatu yang belum selesai.